Kenapa ya kok mati sahabat-sahabat, mutus. Sekarang diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita bertemu lagi ya di channel Nurofatmah. Ya, gimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada? Mudah-mudahan semua sahabat itu baik-baik aja ya. Tadi saya udah bersolawat tapi nggak tahu kok nutup. Apa kira-kira itu videonya di dalam banyak ya, jadi mental nutup. Ya kita berselawat lagi ya sahabat, pendek-pendekan aja karena tadi udah selawat tapi nutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita sudah bersolawat ya. Sekarang aku kamera depan. Ketemu lagi. Kalau deket jelek ya, kalau deket kelihatan jelek. Beragak kelihatan ya sahabat-sahabat ya, pakai kacamata karena tadi di depan. Ya sahabat-sahabat, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi, dan mudah-mudahan semuanya pada paling selamat walafiat, paling panjang umur ya. Siapa saja yang mau menonton saya, mengucapkan saya berterima kasih. Gimana semuanya? Tadi sebenarnya mau keluar tapi nggak jadi. Agak marah ya sahabat. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa terhibur, juga saya juga bisa terhibur ya. Kita saling menghibur supaya kita ini hatinya senang, hatinya tenang, bisa menjalankan pekerjaan dengan baik ya sahabat-sahabat. Bisa menjalankan dengan baik kerjaan, hatinya senang, hatinya pada sama orang sehat, paling panjang umur. Ya beginilah sahabat-sahabat yang memang di sini nggak bisa keluar. Mudah-mudahan ya sahabat-sahabat pada hatinya kebuka dan mau menonton saya ya. Supaya kita bisa
live dan sahabat bisa komen dan aku bisa menjawab ya apa pertanyaannya. Saya ini mau banyak ngomong itu takutnya itu dikira saya ini ceramah ya. Dikira saya ini ceramah, padahal saya ini ngasih tahu sama sahabat-sahabat itu yang semua sudah alami saya alami ya. Jadi jangan sampai sahabat semuanya itu menjadi seperti saya. Harus pada pinter ya sahabat saya. Kemarin 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu ada yang juga yang menyampaikan ya, harus berhati-hati mengenai pekerjaan, mengenai masalah sama laki-laki yang pada semua yang ada di kerja di luar negeri ya. Dan harus hati-hati mengenai uang, jangan gampang dipinjem-pinjemin katanya. Mungkin ya juga banyak ya sahabat, banyak yang mengalami seperti itu. Jadi kita juga harus berhati-hati. Kalau bisa ngapain ya dikirim-kirimin ya, dikumpulin aja di sini di tempat kerja, dikasih masukkan lemari, dikancing kan aman ya sahabat. Jangan sampai nggak dikancing ya, namanya orang itu ada yang tangannya yang nggak baik, nggak tahu kalau orang yang mau ngambil miliknya orang itu nggak baik, itu nggak, belum ada yang sebenarnya tahu tapi memang disengaja, nggak tahu akibatnya. Jadi sahabat-sahabat juga harus ngerti, harus hati-hati mengenai uang ya, jangan sampai itu sampai kehilangan uang. Ya alhamdulillah ya sahabat-sahabat, walaupun gimana kita juga tambah pengalaman, tambah pengertian. Ada orang yang memperdulikan kita ya sahabat, ngasih tahu. Tapi semua itu udah terlambat. Karena apa? Semuanya itu udah dijalani masalah keuangan. Makanya sahabat-sahabat yang masih baru ya harus berhati-hati. Kalau nggak buat beli-beli apa-apa itu jangan sampai uang dikirim sebagian buat nyukupi kebutuhan anak di rumah, anak sekolah. Yang penting jangan banyak-banyak, jangan semua. Kalau saya memang udah terlanjur ya sahabat, yang dulu sebelum pulang cuti itu udah nggak bisa nyimpen uang udah lepas dari tangan itu. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala itu mengembalikan ya sahabat, melalui usaha-usaha kita nanti kalau di rumah. Bukan cuma puluhan juta tapi ratusan juta. Semua itu ada yang ngatur. Sebenarnya aku nggak senang sahabat pakai kacamata ya, tapi saran dokter harus pakai kacamata. Ribet, kurang bebasnya kalau pakai kacamata. Kalau ini sih agak mending yang satunya itu model kuno. Lagi juga belum pengalaman ya, beli pertama itu mana yang enak dipakai belum ngerti.
pada muda-muda juga udah banyak. Orang udah lama sahabat saya pakai kacamata itu. Sebenarnya sahabat-sahabat ya, kalau mengenai mata saya, seingat saya ini sering sakit mata, merah. Seingat saya dari kecil, kalau bangun tidur pagi itu dempet, mata itu dempet. Kalau bangun itu nggak dikasih air sedikit buat ngelap biar kebuka mata, saya cuman gulang-guling di tempat. Karena Simbo itu juga sibuk ya ngurusi orang di sawah, bikinin makanan orang di sawah, ya mungkin lupa gitu. Lagi juga saya ini nggak mau manggil-manggil, tapi nggak dibawa ke dokter sahabat, nggak diobatkan. Jadi setelah kita ini umurnya di atas 20 itu barusan terasa. Melihat jauh itu nggak begitu jelas, jauh. Ya lama-lama ya orang nggak diperiksa nih sahabat-sahabat ya, nggak memperdulikan kesehatan kita sendiri. Karena apa? Karena keadaan itu nggak tentram, nggak damai, nggak bahagia. Makanya sahabat-sahabat kalau punya anak ya masih kecil tuh sering matanya merah atau dempet, itu harus dibawa ke dokter ya sahabat. Sayang kalau udah usia 20 ke atas itu mempengaruhi kayak itu buat melihat gak sehat mata. Itu juga buat pengalaman sahabat-sahabat yang ada dimanapun berada ya, kalau punya anak itu sakit-sakitan mata harus dibawa ke dokter, diperiksa sampai selesai. Jangan sampai dibiarin. Semuanya sakit itu harus dibawa ke dokter. Walaupun dari dulu sampai apalagi sekarang ya, semua harus dokter. Jadi dipikir nantinya kalau udah tambah umur itu ya nggak baik, namanya sakit ya pasti bukannya tambah sembuh, kalau nggak diobatinya malah tambah parah ya sahabat. Namanya kalau saya mah kayak putus asa ya sahabat-sahabat. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat itu nggak mengalami seperti saya ya. Mudah-mudahan semua itu pada pinter sekarang, apalagi anak yang zaman sekarang mudah-mudahan pada pinter-pinter ya. Saya ini sebenarnya ya kerja di sini bener dapat gaji ya sahabat, tapi saya juga mikir anak yang di rumah dan cucu-cucu. Kalau nggak dapat dorongan kalau dari orang tua, takutnya apa, kalau sifatnya itu nggak bisa dikendalikan dan sifatnya seenaknya, semaunya. Jangan sampai ya kalau bisa itu mengalami seperti yang saya sudah alami. Aku pengen anak-anakku, cucu-cucuku nantinya semua itu bisa hidup bahagia. Jangan sampai pikirannya ada yang tertekan ya sahabat-sahabat. Kerja ini apa juga memikirkan anak cucu, memikirkan ke semua keturunan ya, supaya seperti kayak orang-orang lainnya, seperti kayak tetangga-tangganya, jangan sampai mengalami seperti yang saya alami ya. Yang saya alami cukup sayang mengalami ya sahabat-sahabat. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dimanapun berada ya, mudah-mudahan semua itu pada pinter-pinter, semuanya pada pinter,
hidupnya lebih bahagia ya sahabat. Namanya zaman sekarang itu katanya nasib bisa dirubah. Harus kita berusaha ya. Ternyata bibir saya kelihatan biru, ternyata dari kamera, dari HP-nya ya sahabat. Aku nyoba kemarin HP yang satunya itu juga gak begitu biru, jadi ya lumayan seger. Tapi gak tahu kalau udah jadi video, gak tahu kayak apa. Aku gak pernah buka, gak bisa ngecek. Ya semuanya, mudah-mudahan semuanya itu bisa terhibur, senang sama lihat saya ya. Saya juga terhibur ya sama sahabat-sahabat. Saya mohon dukungannya, mohon bantuannya ya. Di-share ke teman-teman semua, teman-teman di-share semua teman-teman yang di sana-sana ya sahabat, mohon. Dan di like, comment, and subscribe ya. Kalau membantu, ikhlas membantu, walaupun gak seneng dilihat dibuka, gak dilihat terus ya gak apa-apa, penting dibuka ya sahabat-sahabat. Supaya nanti kita bisa ketemu di sini, nyampe nanti besok di Indonesia di rumah saya ya, supaya gak memutus, supaya bisa melihat saya, melihat tempat saya, melihat rumah saya ya sahabat-sahabat. Kalau tempat saya itu dulu di kanan kiri sama belakang itu bambu sahabat. Terus belakangnya bambu itu ada sawah, samping juga sawah. Sekarang bambunya itu terbakar karena apa? Anak-anak kecil pada mainan api, jadi apinya itu merambat nyampe ke itu bambunya terbakar habis. Terus tinggal sampingnya belakang sedikit ya. Dulu kan belum punyaan saya, punyanya kakak, tapi alhamdulillah dijual walaupun mahal, alhamdulillah ya bisa membalikan itu kebun ibu saya, alhamdulillah sahabat-sahabat ya. Tapi sayang ibu saya udah gak bisa jalan karena gara-garanya itu jatuh sahabat. Ya mungkin dalam pikiran saya itu ya, namanya orang udah tua, gak ada yang nungguin anak-anak ya. Cuman di rumah sama adik laki-laki yang paling kecil, mungkin juga keburu-buru mau ke kamar mandi, mungkin itu darah itu belum itu berjalan nyampe ke kaki apa gimana, apa dari asam urat apa ke pengapuran juga nggak tahu sahabat ya. Jatuh itu bagian apa itu terakhirnya paha ini, tulangnya ada yang meslek ya, sakit terus, nangis terus, dibawa sangkal putung. Sebenarnya katanya udah nggak sambat sakit, tapi adik itu mau dibawa ke rumah sakit melihat itunya gimana tulangnya, dirayuk, dipondong lah, yang dipondong itu, yang dipegang itu bener yang meslek, jadi kembali lagi ya. Seandainya katanya loh, seandainya nggak dirayuk, dipondong, dibawa ke mobil ya mungkin nggak udah sembuh ya, iso balik. Tapi nggak tahu, mungkin memang udah nasibnya ibu saya kayak gitu, juga nggak tahu ya. Karena sebelumnya ya juga udah ada feeling impen sama saya. Kalau dibawa ke dokter ya maunya dioperasi, tapi ibu saya nggak mau dioperasi.
katanya udah tua, nanti operasi itu sakit. Terus dibawa mau ke Sangkal Putong yang agak jauh, juga nggak mau ibu saya. Ya sampai sekarang sahabat-sahabat belum bisa berjalan. Lagi aku juga belum bisa pulang. Maka di sini saya ini banyak pikiran, mikir ibu saya. Nggak ada yang jadi satu sama ibu saya, nemani, nungguin, masak nih, ya, membantu mandiin, nggak ada ya sahabat. Pada semuanya itu 3 perempuan tuh ada di rumah semua, tapi nggak ada yang mau. Ya, mudah-mudahan ya ibu saya paling selamat waras sehat ya sahabat-sahabat, paling selamat waras sehat dan paling panjang umur. Aku pengen masih memperhatikan ibu saya dan pengen memperhatikan masak nih ya, pengen beliin jajan, pengen beliin makan enak, insyaallah sahabat-sahabat ya. Karena saya mau pulang itu terus terang jujur uangnya kepake terus, jadi belum ada simpanan uang. Nggak tahu saya kapan saya pulang. Ya sahabat-sahabat ya, kayaknya waktunya udah cukup. Ya kalau ada kurang lebihnya kata saya ya, kata-kata saya mohon maaf. Saya mohon beribu maaf sahabat-sahabat ya. Namanya saya ini juga manusia biasa, orang gak berpendidikan, orang gak pengalaman. Semua itu hanya keinginan dan cita-cita saya ya. Saya pengen menghibur teman-teman, juga saya pengen dihibur, supaya saya ini bisa senang bahagia ya. Karena saya ingat saya ini selama ini yang sudah saya jalani itu belum bisa menemukan kebahagiaan hidup ya sahabat ya. Hidup sama suami saya selalu sakit hati. Sekarang saya sudah sendiri, saya belum kumpul sama anak-anak ya, jadi belum merasakan hidup bahagia. Ya sahabat-sahabat, saya mohon bantuannya ya, di share yang sebanyak-banyaknya ke teman-teman ya, dan di like, comment, dan subscribe supaya channel saya cepat berkembang ke depannya dan bisa berjalan dengan lancar, supaya semua teman-teman itu bisa melihat saya sampai nanti saya pulang di Indonesia. Insya Allah saya bisa terus meneruskan mengembangkan channel saya ya sahabat. Saya mohon dukungannya dan mohon bantuannya ya, di share yang sebanyak-banyaknya, share, like, comment, dan subscribe ya sahabat. Bantu saya, insya Allah semua itu apa yang diinginkan sahabat-sahabat insya Allah tercapai ya. Insya Allah semua doa-doa itu didengarkan Allah Ta'ala dan diridhoi ya, apa usaha semua sahabat-sahabat yang mau melihat saya dan meridhoi apa usaha saya ya sahabat-sahabat. Saya mohon maaf, beribu maaf ya kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya mohon sahabat-sahabat bisa memaklumi ya keadaan saya. Karena di sini nggak bisa keluar ya, cuma di dalam rumah. Saya akhiri di sini aja, nanti insya Allah disambung lagi ya sahabat-sahabat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.